Oke, selamat sore ya teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana supaya kita bisa mengetahui seluk-beluk dari garansi kendaraan kita itu sebetulnya masih berlaku atau tidak. Batas-batasannya seperti apa, kemudian cara supaya garansi itu tidak hangus seperti apa. Itu semua sebetulnya sudah dijelaskan pada buku servis masing-masing kendaraan. Selain Daihatsu pun sama ya. Jadi di sini kebetulan saya punya buku servis kendaraan Daihatsu Sigra. Oke, langsung saja kita bahas di bab yang pertama. Sebetulnya sama. Pada saat Bapak Ibu bawa kendaraan servis pertama ke dealer, itu pun pasti akan dijelaskan ya tentang garansi ataupun tata cara proses garansinya ataupun syarat supaya garansi itu tidak hangus. Bab yang pertama yang dijelaskan pada buku servis yaitu yang terutama ini ya, tentang garansi. PT ADM Astra Daihatsu Motor memberikan jaminan dengan memperbaiki atau mengganti spare part yang rusak yang dikarenakan cacat produk. Jadi kalau selain faktor cacat produk ini otomatis tidak akan bisa kita garansi. Banyak contoh seperti faktor modifikasi, kemudian faktor lingkungan, ada mungkin beberapa kasus yang terbakar kendaraan gara-gara tikus, kemudian gara-gara semut bikin sarang. Nah itu juga tidak bisa. Intinya yang bisa kita garansi hanya faktor cacat produk. Berapa lama garansinya? Nah di sini tertulis di batasan garansi yaitu 3 tahun atau 100.000 km. Mana yang duluan berarti sudah habis gitu. Di sini ada sedikit keterangan waranti meliputi perbaikan dan penggantian part kecuali, nah intinya adalah bahan-bahan yang habis karena pemakaian itu tidak kita garansikan. Nanti di penjelasan hal-hal yang tidak digaransi akan kita bahas lengkap. Di sini ada garansi cat atau permukaan yang berkarat. Nah, tapi tentunya kita pasti lihat dulu apakah berkaratnya semenjak pengiriman produk atau memang disebabkan karena operasional kendaraan yang mungkin di daerah pesisir pantai. Itu pun tidak menjadi garansi dari kami. Tentunya Bapak Ibu bisa bawa ke dealer. Jika menemukan kasus seperti ini bisa dikonsultasikan ke service advisornya masing-masing ya. Kemudian untuk aki, kita garansinya 1 tahun atau 20.000 km, di mana akinya ini aki basah, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini akinya aki basah. Kalau di buku pedoman tertulis untuk rutin melakukan pengecekan air akinya. Kalau saran dari saya pribadi, seminggu sekali dicek air akinya. Kalau kurang ditambah, kalau masih penuh jangan. Dengan normal pemakaian aki itu 1,5 sampai 2 tahun, aki sudah mulai rewel atau soak, itu sudah wajar untuk soaknya itu tadi. Oke, tapi dengan pemakaian yang di luar normal, kecepatan atau mungkin terlalu lambat dalam pemakaiannya itu juga bisa mengganggu kondisi aki juga. Contoh yang kecepatan itu mungkin bisa contohnya seperti pada saat kita lihat beberapa taksi online itu ya. Beberapa taksi online itu dia kilometernya sangat cepat sekali. Jadi kalau misalnya aki itu umur 1 tahun sudah mulai soak itu sudah wajar. Tapi kalau misalnya jarang dipakai, nah ini yang unik nih. Kalau misalnya jarang dipanasi juga, atau mungkin panasinya cuma cepet-cepet nih, 1 menit 2 menit udah kita stop untuk matikan mesin, itu juga tidak akan ngisi ke aki ya. Nah kita mungkin buat standar di sini 10 sampai 15 menit. Itu kalau yang sering saya lakukan, itu sudah cukup untuk melakukan pengecasan pada kondisi akinya gitu. Nah kadang-kadang ada yang sampai 3, 4, bahkan ada yang sampai 5 tahun kondisi aki itu pun awet, itu ada. Tergantung dari pola pemakaiannya seperti apa. Kemudian kita lanjut lagi ke item yang tidak kita garansi ya. Ini ada 10 poin dari poin 1 sampai poin 10. Yang pertama, biaya perbaikan yang diperlukan sebagai akibat dari, nah ini modifikasi tentunya tidak akan bisa kita garansikan. Contoh orang-orang yang mungkin suka di bagian visualisasi kendaraannya supaya lebih keren ya tampilannya gitu, akhirnya velg dirubah, itu nanti bisa menggugurkan garansi dari laker roda, sekok, itu contohnya. Kemudian pemutusan arus listrik. Nah ini kalau yang suka masang lampu-lampu yang beraneka ragam variasinya, jika ada konsleting itu juga bisa menggugurkan garansi. Tapi jangan salah,
Ada juga beberapa toko variasi yang memang mereka sudah paham betul atau mungkin ahli di bidangnya. Nah, contoh, semua orang atau semua bengkel variasi pasti tahu ada namanya sekring, atau mungkin bahasa tekniknya fuse, atau mungkin relay. Nah, ini adalah ini tidak sembarangan pakai fuse atau sekring atau relay yang berapa ampere, itu tidak sembarangan, pasti ada hitung-hitungannya gitu. Jangan sampai sekringnya aman-aman saja tapi kabelnya kebakar, itu kalau misalnya dia sampai kelebihan. Kemudian ada juga kerusakan yang disebabkan karena pemakaian suku cadang yang tidak ori. Nah, itu juga tidak akan bisa kita garansi. Contoh, mungkin punya pelangganan bengkel sendiri, akhirnya ada spare part yang rusak, akhirnya diganti. Nah, itu yang tidak akan bisa kita cover untuk garansinya. Kemudian pemakaian yang salah. Nah, contoh di sini, oh ya, mungkin langsung saja ke contoh yang paling sering ya. Ini minyak rem. Nah, itu kan harusnya kan diisi dengan minyak rem, nggak boleh pakai yang warna merah, apalagi diisi oli, apalagi diisi air. Nah, contoh kemarin ada yang diisi pakai oli, ternyata master remnya dia rusak, sil-silnya pada melar, itu nggak akan bisa kita garansikan. Atau mungkin diisi pakai air, nah, itu malah jadinya remnya blong. Itu juga pernah kejadian juga. Kemudian di sini pemakaian yang salah masuk, contohnya masuk di genangan air atau banjir, diterjang. Nah, standarnya mungkin kalau untuk kendaraan Sigra kita bisa bilang aman tuh apabila dia di bawah setengah roda ya. Jadi setengah roda nggak nyampe, itu masih bisa kita bilang aman. Tapi hati-hati juga, di situ ada oksigen sensor di bawahnya mesin. Itu yang menyebabkan paling sering untuk nyala ya. Paling sering untuk nyala kondisi dari engine lampnya. Nah, oke, kita fokuskan lagi di sini kameranya. Kemudian kalau misalnya setengah roda, biasanya apa yang terjadi? Kalau setengah roda biasanya yang terjadi adalah rak roda, terot, long terot, atau mungkin bahasanya rack end, itu bisa lebih cepat aus. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya full satu roda, yang sering kita jumpai adalah ini belum sampai ada bunyi-bunyian yang kasar atau gimana gitu, enggak. Nah, kemudian pada saat servis biasanya mekanik kami akan ngecek kondisi oli transmisi apabila ada keluhan banjir seperti itu. Maka yang sering kami jumpai adalah kondisi dari oli transmisinya yang tercampur dengan air. Nah, itu yang paling bahaya, karena kalau sudah terlanjur ada bunyi kasar pada mesin, sedangkan dicek ternyata bukan mesinnya, yaitu dari transmisinya yang sudah aus karena olinya rusak kecampur air, itu walaupun sudah dikuras pun tetap kalau gearnya dia nggak diganti atau mungkin tidak ada penggantian komponen, bunyinya pun tidak akan bisa hilang. Kemudian faktor kecelakaan, nah ini kita masuknya ke ranah asuransi ya. Nah, ini mohon dibedakan, garansi dan asuransi itu berbeda. Kalau garansi dari dealer, asuransi itu contoh ada kecelakaan ringan, berat, itu semuanya ditanggung oleh asuransi. Tapi kadang-kadang juga tergantung dari tipe asuransi yang dipakai, itu juga perlu diperhatikan. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang asuransi, ada namanya komprehensif, kemudian asuransi TLO. Nah, itu kita bahas di video berikutnya. Semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like tentang video ini, nanti kemungkinan besar akan kita jelaskan di bab yang ditanyakan gitu ya. Kemudian penyetelan-penyetelan serta perbaikan yang tidak sempurna. Contoh, untuk kendaraan Sigra ini ada beberapa yang request untuk pedal koplingnya kok matian ya gitu. Nah, itu rata-rata kan di setel sendiri. Jika penyetelannya kurang tepat sehingga dia merubah free play-nya dan beresiko kanvas koplingnya lebih cepat habis atau mungkin habis dalam waktu seketika, bagi beberapa pengguna yang memang baru bisa memakai mobil, nah itu juga resiko ditanggung pribadi gitu ya. Kemudian biaya pekerjaan umum ditanggung pemilik kendaraan seperti tune up, pengaturan roda, ini bahasa lain dari spuring, balancing, rotasi ban, ada juga beberapa seperti penyetelan rem, kopling, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, biaya jasa dari pekerjaan pre-delivery dan perawatan berkala. Jadi itu tidak bisa kita garansi dari baru. Biaya ekstra, nah ini yang paling sering ditanyakan. Misal suatu contoh, ada kendaraan dari kota A menuju ke kota C. Di tengah-tengah perjalanan, yaitu di kota B, kendaraan ini mengalami yang namanya mogok. Nah, kemudian karena di daerah B ini juga ada dealer, kita sebut saja dealernya juga dealer B gitu ya. Dealer B
Setelah dibawa atau ditarik atau diderek ke dealer B, ternyata ditemukan kerusakannya bukan karena kesalahan pemakaian, bukan karena faktor lingkungan, bukan karena modifikasi, alias memang betul cacat produk yang bisa kami garansi, maka biaya ekstra ini tidak kami tanggung. Contoh, tadi kendaraan nginepnya di dealer B, nggak bisa kejauhan nih ke dealer C atau mungkin ke dealer A. Nah, otomatis kendaraan itu kan dikerjakan di dealer B, sedangkan orangnya nih harus mantau pekerjaannya di sini, kemudian bolak-balik ke C atau bolak-balik ke A, itu pun ongkos transportasinya bukan tanggungan dari dealer, walaupun itu proses kerusakannya atau kerusakannya dikarenakan garansi. Kemudian akomodasi seperti itu sama juga seperti hotel. Nah, hotel ini misal dari dealer B ke dealer C jauh atau mungkin ke dealer A atau kota A jauh, sehingga tetap mogoknya dia ditangani oleh dealer B, otomatis kalau misalnya butuh penginapan di situ, butuh telepon atau komunikasi yang diakibatkan, kerugiannya diakibatkan karena mogoknya kendaraan dari faktor cacat produk ini, otomatis itu juga tidak bisa kita garansi juga. Begitu. Kemudian bahan-bahan dan komponen perawatan berkala. Bohlam lampu itu tidak bisa kita garansi dari baru ya. Kemudian sekarang kalau platina sudah nggak ada, itu kendaraan-kendaraan dulu. Sekring putus itu tidak bisa kita garansi. Tali kipas atau fan bel tidak bisa. Kanvas rem, kanvas kopling, intinya adalah bahan-bahan yang habis karena pemakaian. Ini yang paling sering ditanyakan, Mas, kalau servis pertama itu ada free oli enggak? Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke masing-masing marketingnya, karena mungkin pas pembelian ada promo, penawaran, dan lain sebagainya. Tapi di buku servis ini memang tidak pernah ada yang namanya free oli gitu, karena oli termasuk poin 5 dari item yang tidak digaransi dari baru. Kemudian kesalahan perawatan atau kesalahan penggunaan bahan bakar. Contoh kendaraan Sigra, ini kan sudah wajib pakai oktan 92 kalau kita lihat di buku pedoman pemiliknya. Kemudian ada beberapa sensor yang rusak dikarenakan mungkin pemakaiannya pertalite atau premium, itu juga tidak akan bisa kita garansi. Oli pelumas ternyata salah, standarnya kan yang kita sarankan di buku pedoman ini kan 0W20. Misal kita temukan bunyi kasar, ternyata kita cek penggantian oli mesinnya tidak pakai yang standarnya, itu juga otomatis tidak bisa kita garansikan. Salah untuk memakai bahan bakar yang dulu pernah saya jumpai itu adalah kasus di kendaraan, mungkin dulu waktu saya kerja di Daihatsu Tangerang, itu ada kendaraan Sirion yang diisi pakai bahan bakarnya solar. Nah, itu nggak bisa teman-teman, itu nggak bisa, karena itu kan nanti kan akan merusak seperti filter, pompa bensin, itu dia akan rusak gitu, itu nggak bisa digaransikan. Kemudian faktor-faktor yang sulit dikontrol oleh pabrik, cacatnya permukaan cat akibat benturan batu kerikil atau goresan, ini masuknya ke asuransi ya. Tapi kalau misalnya dia pakai komprehensif atau all risk ini bisa, tapi kalau TLO nggak bisa. Rusaknya permukaan cat atau timbulnya karat, nggak bisa. Kemudian akibat terjadinya bencana alam, kaca pecah karena sebab apapun, ini juga tidak bisa kita garansikan. Kemudian bunyi getaran berisik atau perubahan bentuk yang normal, contoh kita sering lewat di jalan yang jelek, kemudian baut-bautnya mulai banyak yang kendor, itu pun otomatis tidak akan bisa kita garansikan. Ada namanya pekerjaan understyle atau pengencangan baut kaki-kaki, sehingga mungkin keluhan seperti Mas Satya ada kendala bunyi geledek-geledek nih di bagian sini. Nah, itu mungkin baru bisa ada solusinya dengan cara kita understyle itu tadi. Kemudian perubahan bentuk wider strip yang tidak mengakibatkan kebocoran, itu juga tidak bisa kita garansi. Pengubahan odometer ini entah disengaja ataupun tidak, itu otomatis akan menggugurkan garansi, karena di salah satu syarat garansi kita harus melakukan untuk foto real odometernya. Yang terakhir, garansi akan gugur apabila pemilik kendaraan tidak melaksanakan pemeriksaan kendaraan cuma-cuma serta tidak melaksanakan perawatan berkala pada bengkel resmi Daihatsu selama periode garansi. Itu tidak bisa kita garansikan. Nah, perawatan berkala seperti apa? Perawatan berkala, selama masa garansi Anda wajib melaksanakan perawatan berkala sesuai ketentuan di bengkel-bengkel resmi Daihatsu. Jadi di sini tidak tertulis sesuai buku servis ya, karena di buku servis ini pun tidak dijelaskan berapa kilometer ganti fan bel. Kalau dulu atau mungkin kendaraan-kendaraan dulu kan rata semuanya power steeringnya pakai model oli ya, nah, model minyak yang masih manual. Itu pun olinya kan ada berapa ribu kilometer ganti gitu. Itu enggak ada standarnya penggantian berapa kilometer dan tertulis di buku servis, itu enggak ada. Nah, kalau yang sekarang mungkin yang masih ada itu di kendaraan Luxio, Grand Max, itu yang power steering masih pakai oli atau manual.
itu juga tidak ada di buku servisnya. Jadi di sini disarankan perawatan berkala itu mengikuti ketentuan di bengkel-bengkel resmi Daihatsu. Jadi nah monggo diserahkan ke service advisornya masing-masing untuk diarahkan supaya perawatan kendaraannya lebih bisa membuat Bapak Ibu nyaman dalam perjalanan gitu. Kemudian servis berkala seperti apa sih supaya garansinya ini tidak hangus gitu kan ya. Nah, pada saat buku ini kita tutup, di sini ada pengingat servisnya. Sorry, kalau ini buku servis yang sudah terpakai, kan tadi pinjem dari salah satu marketing di Daihatsu Gresik. Nah, mungkin kalau misalnya ini kan ada jadwalnya ya di sini 20.000 km atau 1 tahun. Jadi kendaraan ini sudah waktunya servis lagi apabila mencapai kilometer 20.000 atau 1 tahun. Servis pertama ini juga wajib. Jadi syarat dari garansinya biar tidak hangus adalah servisnya rutin sesuai dengan buku servis. Servis pertama itu wajib dilakukan di 1 bulan atau 1000 km. Ini mana yang tercapai lebih dulu. Jadi kalau misalnya kendaraan Bapak Ibu ini jarang dipakai, kilometernya masih 100, 200, tapi sudah 1 bulan, tetap sudah waktunya untuk servis pertama. Supaya apa? Supaya tidak hangus. Nah, di servis pertama yang akan dilakukan adalah full pengecekan awal. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman lihat di channel saya ini, itu ada servis pertama itu yang dilakukan apa saja. Nah, itu lengkap di situ. Nah, tapi di sini intinya adalah yang ingin saya jelaskan full pengecekan awal. Jadi rakitan mesin dicek, sensor-sensor, fungsional pedal-pedal, tuas-tuas, lampu-lampu, itu dicek semuanya. Kemudian ada satu note di sini, tidak akan pernah ada dealer yang menyarankan untuk ganti oli di servis yang pertama. Di sini tertulis hanya periksa oli mesin saja. Nah, tapi ada beberapa yang kadang-kadang, Mas minta tolong untuk oli mesinnya dicek dulu. Nah, itu lebih bagus. Karena nanti di bagian mekanik, teknisi, ataupun di bagian service advisornya akan memberikan mungkin ini ya, rekomendasi yang terbaik. Apakah oli Bapak Ibu itu perlu diganti atau tidak di servis yang pertama. Dengan cara melihat aktualnya langsung. Kalau tidak dilihat langsung, otomatis kita tidak akan tahu gitu. Setelah servis pertama, berikutnya adalah di 10.000 atau 6 bulan. Ini juga mana yang duluan tercapai gitu ya. Gitu. Setelah itu nanti kita di 20.000 atau 12 bulan dan seterusnya. Kemudian di paling belakang. Nah, ini apabila kendaraan Bapak Ibu atau teman-teman mengalami kendala dan pembelian kendaraan ini dari dealer Astra, maka ada layanan darurat 24 jam dengan cara telepon ke 1500898. Ini gratisnya selama 5 tahun. Nah, atau mungkin kalau misalnya zaman sekarang kan bukan zaman pulsa, melainkan zaman paketan, mungkin bisa pakai aplikasi namanya Anavigo. Nanti akan saya jelaskan di sini Anavigo ya. Kalau ini nama layanannya bukan Daihatsu Access ya, yang lebih tepat, kalau lebih tepatnya dia Astra World. Nah, ini gratisnya 60 km dari setiap ibu kota provinsi. Jadi kalau misalnya contoh Bapak Ibu pembeliannya di Gresik, tiba-tiba ada jalan-jalan nih, atau mungkin mudik ke daerah Jawa Tengah, Jogja, atau mungkin ke Semarang gitu. Nah, di sana kan ibu kota provinsinya ya. Kemudian ada kendala, itu nanti bisa dibantu dengan radius ini tadi. Itu masih free selama 5 tahun 24 jam. Jika memang ditangani di tempat nggak bisa, itu nanti akan diderek ke dealer yang terdekat. Sama seperti kasus yang tadi ya, ada di hal-hal yang tidak digaransi tadi, kurang lebih di poin 4 di sini. Nah, di poin 4 ini adalah salah satu kasus kalau misalnya ternyata memang tidak memungkinkan untuk diderek ke daerah masing-masing, karena layanan Astra World ini juga punya batasannya tersendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga tidak membosankan penjelasan saya, karena memang itu adalah sesuai dengan garansi pada buku servis. Apabila servisnya tidak dilakukan secara rutin dan mengikuti peraturan pada buku servis, maka resikonya pasti garansinya akan hangus begitu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih memberikan manfaat lagi bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore.